Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Ya, di kita itu memang tes anti, jadi segala-gala kembali lagi hal-hal yang saya pikir mestinya apa ya, hal yang kiranya untuk menjadi bahan diskursus, janganlah dibawa ke ranah eh, apa ya, hukum gitu ya, yuridis formal seperti itu ya. Lebih baik misalnya eh, harus ini memang kembali harus ada aturan gitu ya. Polisi misalnya ya atau jaksa gitu ya atau penegak-penegak hukum itu harus bisa mengkurasi ini apakah memungkinkan untuk dijadikan ruang diskusi gitu, persoalan diskusi gitu. Nah, harusnya seperti itu. Jangan semua disamaratakan eh, menjadi persoalan gitu ya. Kalau misalnya maaf ya eh, soal pernyataan giring itu bisa dijadikan diskusi publik gitu ya di media, biarkan ID sama giring berdiskusi di situ dan kita memperhatikan di mana kebenaran-kebenaran itu, dan itu harus menjadi keilmuan kayak gitu, bukan di apa ya namanya tuh diberi penghukuman seperti itu, kecuali kalau memang yang sifatnya tidak mengundang diskursus gitu ya. Nah, itu misalnya penghinaan atau apa gitu yang kira-kira ini udah melemahkan nilai-nilai kemartabatan gitu ya. Nah, itu lain lagi gitu. Tapi kalau ada ruang diskursus dan kemudian itu menjadi menjadi apa nilai estetiknya bertanya gitu ya. Kalau kita kurasi nilai estetiknya bertanya, maka kemudian uh, itu harus jadi bahan diskusi gitu, kayak gitu. Bukan memberikan penghukuman kayak gitu. Itu menjadi persoalan. Saya pikir ini mungkin harus jadi bahan pertimbangan nih buat teman-teman ya. Mungkin seperti itu, terutama di teman-teman yang berkiprah di wilayah regulasi kayak gitu-gitu di pemerintahan. Nah, itu mungkin harus dibahas tuh yang kayak gitu-gitu. Jangan sampai gara-gara kita mengkritik gitu ya, yang kemudian itu harusnya mengundang diskursus, malahan jadi hilang gitu. Kita kan membutuhkan pencerahan-pencerahan dari persoalan-persoalan kemumetan sekarang ini kayak gitu. Ya, Minangkabau juga ya, Minangkabau terus apa lagi ya? Oh, Irian mungkin ya, Irian Jaya gitu ya. Ya, beberapa di daerahnya juga itu seperti itu. Eh, Banten juga ya. Kalau kita lihat itu kan tidak terseragam kan. Terus Cipta Gelar juga ya. Kalau kita lihat bangunan-bangunan. Tapi sebagian di Cipta Gelar sudah bertembok ya kalau nggak salah. Udah modern. Nah, sebetulnya ada istilah modern dan non modern itu juga sebetulnya politik gitu ya. Kalau menurut saya. Nah, kalau kita mempelajari antropologi misalnya ya, antropologi Sunda misalnya atau ke daerah-daerah kayak gitu, sebetulnya eh, mereka juga teknologinya juga bagus gitu ya, dan pengetahuannya tuh sudah sampai kesemestaan gitu ya. Pemahaman tentang kosmogonik dan kosmologi itu mereka sudah sampai gitu. Kayak seperti masyarakat Baduy itu ya, mereka pemahaman kosmologi dan kosmogonik gitu ya. Kalau istilah-istilah dari filsafat itu, saya pikir eh, mereka sudah sampai kayak gitu-gitu. Nah, itu yang tidak mungkin terpetakan sih oleh kepentingan, tapi mereka susah mengintervensi karena ketika seni terseragamkan karena dasar pemetaan dan kemudian gerakannya mereka melakukan intervensi, maka disitulah pasar bermain. Jadi cara memainkan pasar itu ya untuk teman-teman yang suka dagang nih, eh,
eh, dibentuk aja dulu ininya, persepsi publik, psikologi publiknya tentang image produk itu, dan mereka menjadi ketergantungan pada produk itu, sehingga kemudian mereka mau nggak mau membeli produk itu. Itu cara-cara kapitalisme itu kan seperti itu. Ya, pada dasarnya ya, ketika seniman ketika seniman mengeksplorasi gagasannya, idenya misalnya ya, sehingga muncul sebuah pemikiran-pemikiran baru sesuai zamannya ya, uh, saya pikir pada awalnya mungkin seniman-seniman itu tidak terpikirkan soal pasar, soal jual menjual kayak gitu-gitu. Maka kemudian juga banyak seniman-seniman di luar yang kemudian cerita-cerita tragis gitu ya, karena soal ekonomi segala macam. Di sisi lain dia harus menciptakan sesuatu yang baru, tapi di sisi lain ada ketertekanan soal kehidupan yang berhubungan dengan ekonomi kayak gitu ya. Karena memang agak begitu susah. Uh, Kalau di barat karena masyarakatnya kan individualistik ya, masing-masing kayak gitu. Jadi mereka harus uh, apa ya? Harus seimbang kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kalau kita lihat sejak sejarah nenek moyang kita, misalnya mereka bahwa karya seni mereka itu adalah sebetulnya persembahan gitu ya. Uh, coba aja kita lihat lacak gitu ya, kita lacak ke jejak sejarah Nusantara, misalnya 400 tahun Borobudur diciptakan gitu ya, dengan proses yang cukup panjang gitu. Mereka mereka melakukannya dengan ketulusan gitu ya, karena ini mereka membuat karya itu untuk persembahan gitu, untuk apa ya, untuk pemasrahan diri pada kekuasaan alam semesta kayak gitu. Uh, Beda dengan yang sifatnya, nah, uh, dunia yang di seni yang kemudian dieksplorasi, yang kemudian apa ya, dikomoditaskan, seperti misalnya jazz gitu ya. Jazz itu kan sebetulnya seni spiritual gitu ya, di teman-teman dari masyarakat kulit hitam itu ya, spiritual, tetapi kemudian itu dikomoditaskan gitu, jadi di kafe-kafe, terus kemudian akhirnya ya sekarang jadi industri kayak gitu-gitu. Termasuk juga film ya, asalnya kan dari sandiwara sandiwara itu ya, kalau zaman zamannya kita lihat sketch, apa ya, sketchsphere ya kayak gitu-gitu, mereka menulis tuh tiap hari dan mereka bercerita bagaimana pada masyarakat ya, untuk menceritakan dongeng para supi-supi itu ya, terus kemudian itu menjadi sebuah, dieksplorasi menjadi sebuah komoditas seperti itu. uh, kita tahu misalnya Van Gogh ya. Van Gogh itu bagaimana hidupnya sangat tragis sampai akhirnya kemudian dia bunuh diri ya terakhir. Tapi kemudian uh, apa yang menjadi menarik dari Van Gogh pada akhirnya adalah cerita kematian itu menjadi narasi untuk mendukung kekaryaannya, bahwa seolah karyanya itu ada serius, dan itu akhirnya menjadi ketika itu kemudian apa ya, dinarasikan di ruang etalase budaya kayak gitu ya, galeri segala macam, dan itulah menjadi sebuah komoditas. Dan di dalam konteks perkembangan kebudayaan itu kan selalu berujung ke institusi gitu ya. Kalau dalam konteks pemahaman tentang modernisme, bahwa uh, hubungan, maksudnya keberlanjutan peradaban itu kan akhirnya masuk ke wilayah institusi gitu ya, kelembagaan-kelembagaan. Nah, nilai-nilai budaya itu akhirnya kemudian terlembagakan, yang akhirnya kemudian berujung dikomoditaskan seperti itu. Itu mungkin pada tataran di sana oke, tapi inilah menjadi soalnya adalah ketika komoditas, apa ya, kuasa ekonomi itu menjadi segalanya, sehingga kemudian uh, kita menjadi digiring seperti itu. Seperti misalnya pada gerakan pelaku-pelaku gerakan dadaisme gitu ya, yang pada waktu itu mereka sangat anti kemapanan segala macam, tapi pada ujungnya kalau kita lihat tokoh-tokohnya, mereka bermain juga di galeri kayak gitu-gitu. Main juga di ruang-ruang itu, dan harganya juga cukup mahal-mahal. Jadi selalu kapitalisme itu
di akhir gitu. Di akhir mana yang kira-kira ini bisa dikomoditaskan. Jadi kalau kalau kita mau jualan, nah ya bikin karya yang aneh, yang unik. Nanti suatu saat pasar menciptakan itu gitu. Ketika orang bosan dengan karya lukisan kayak gitu, patung kayak gitu ya, performanya kayak gitu, bosan, akhirnya kemudian dia akan cari yang unik, dia akan menelusuri. Dan psikologi pasar itu selalu menciptakan hal kebaruan. Nah, dan yang dicari adalah yang baru-baru dari seni itu. Dan itu berujung ya begitu-begitu lagi. Kayak gitu-gitu. Nah, ini yang seperti materi yang kemarin saya bahas ya di minggu yang lalu tentang kekuasaan dan oposisi estetik misalnya. Dan akhirnya juga tidak ada yang ini ya, yang tidak ada yang terasing dari kekuasaan. Walaupun kita belum masuk misalnya hari ini, mungkin suatu saat kalau kita membangun gerakan, membangun resistensi estetik, akhirnya kita bisa masuk juga. Seperti kita lihat misalnya zaman di dulu ya, kostum-kostum atau fashion funk itu ya, uh, itu kan tidak masuk ke dalam pasar. Tapi sekarang udah kayak gitu. Industri fashion itu udah kayak kayak baju-baju punk kayak gitu, ya, celana rombeng-rombeng segala macam baju, dan menjadi komoditas kayak gitu. Tato pada zaman saya itu adalah identitas kengerian, tapi sekarang tato menjadi fashion gitu, menjadi gaya, apa ya, menjadi, ya, jadi komoditas juga. Padahal di masyarakat tradisi itu adalah ritual kayak gitu.